Halo guys, don't forget to subscribe, like, and share. Welcome back to my channel. In this video, saya ingin share tentang liburan ke Singapura, terutama bagi solo traveler atau traveler pemula yang ingin memulai perjalanan ke sana tapi masih ragu-ragu kayak dokumen apa sih yang sebenarnya yang harus atau butuh kalian persiapkan untuk nge-trip ke sana. Nah, di video ini saya share ya beberapa kelompok yang harus kalian siapkan. Di antaranya ada dokumen, keuangan, internet, dan juga benda-benda lain yang harus dibeli ataupun dipersiapkan. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah dokumen. Nih, dokumen ini berhubungan sama dokumen masuk ataupun dokumen perjalanan ya. Yang pertama yang penting atau wajib adalah paspor, dan masa berlakunya itu tidak boleh kurang dari 6 bulan dari expire date-nya. Dan yang selanjutnya adalah bukti booking hotel atau tiket pulang serta itinerary atau rencana perjalanan. Nah, ini tuh siap-siap aja jika ditanya. Terus sebelum kalian tiba di Singapura ini wajib untuk mengisi SG Arrival Card. Ya, sebaiknya mengisinya itu sebelum sampai di Singapura ya, agar menghemat waktu juga, karena setelah itu kan kalian masih harus clear imigrasi. Nah, yang kedua yang harus dipersiapkan yaitu berhubungan sama keuangan. Nah, keuangan ini yang harus dipersiapkan adalah kalian bawa cash, yaitu berupa Singapura dollar ya. Kalau nggak salah sih 1 dolar Singapura itu 11.000 rupiah sekarang. Terus selain cash, kalian harus siapkan juga kartu debit ataupun kartu kredit kalau misalnya mau narik cash ke ATM ataupun mau beli-beli sesuatu gitu ya. Jadi yang harus ada logo internasionalnya seperti Mastercard ataupun Visa. Dan penting juga untuk jaga-jaga, kalian harus punya kayak misalnya mobile banking ataupun internet banking. Siapa tahu ada sesuatu yang mau dibeli atau bisa melakukan transaksi lebih cepat ya jika kalian punya mobile banking atau m-banking. Nah, yang ketiga adalah internet. Nah, internet ini saran saya misalnya kalian perginya ngegroup itu bisa sewa modem ya, karena bisa tethering sampai 5 orang. Tapi kalau misalnya solo traveler, kalian bisa beli SIM card yang ada di Indonesia, bisa beli di old shop. Itu paketnya macam-macam, ada yang paket only Singapore ataupun ada yang paket 2 sampai 5 negara ASEAN, dan harganya itu bisa dibeli start dari 50 ribuan. Kalau misalnya roaming, menurut saya misalnya roaming kartu tertentu, kalau menurut saya sih agak sedikit lebih mahal daripada kalian beli kartu, karena kartunya ini sebenarnya SIM card luar negeri tapi dijualnya di Indonesia, jadi lebih praktis. Waktu kalian sampai ke sana kan tinggal ganti kartu aja dan langsung on. Di samping itu di Singapura juga banyak sekali spot internet gratis sih yang bisa kalian manfaatkan sebenarnya, tapi kan lebih fleksibel kalau misalnya punya internet sendiri. Selanjutnya berhubungan sama transportasi, itu sebenarnya ada 2 pilihan menurut saya. Jadi ada EasyLink ataupun Singapore Tourist Pass. Kalau misalnya kalian cuman mau city tour, one day tour saja dan mengejar banyak spot wisata dalam 1 hari ataupun 2 atau 3 hari, itu bisa beli Singapore Tourist Pass yang harganya itu macam-macam. Kalau misalnya kalian tinggal lama, mau stay lama di Singapura ataupun sering bolak-balik kayak transit terus mau city tour kayak gitu, mendingan kalian belinya EasyLink ya, karena EasyLink itu nggak harus, pokoknya seperlunya aja ngetap ya, mau ngetap MRT, mau pakai bis itu bisa, ataupun bisa melakukan transaksi belanja misalnya ke 7-Eleven kayak gitu. Pilihan ada di tangan Anda. And then untuk beberapa benda penting nih, yaitu colokan ya. Nah, colokan di Singapura ini dia colok 3. Jadi beda sama Indonesia sama Thailand ataupun Turki, itu kan colokannya 2. Jadi kalian bisa bawa colokan internasional. Nah, colokan internasional ini bisa untuk colokan di berbagai negara ya, karena sudah praktis nih dalam satu colokan. Lalu ada tumbler ya, karena tap waternya itu di mana-mana ya teman-teman, kalian bisa ngirit untuk tidak membeli air mineral di Singapura. Jadi air keran sebenarnya bisa diminum di Singapura itu, dan tap waternya juga banyak di sudut-sudut kota, jadi kita bisa refill air. Makanya bawa tumbler ataupun
bisa bawa bekas botol minuman kalian yang udah dikosongin ya, untuk bisa refill air waktu kalian di Singapura. Lumayan ya, jadi nggak beli air, cukup ngirit. Terakhir adalah harus pahami aturan. Singapura itu terkenal sebagai negara yang sangat disiplin ya, dan juga bersih pokoknya. Jadi banyak sekali aturan-aturan yang diterapkan plus denda. Jadi aturannya itu bukannya omong-omong doang, tapi kalau misalnya dilanggar, dendanya itu juga bisa jutaan hingga puluhan juta rupiah. Jangan sampai melakukan seperti turis Indonesia yang camping atau piknik di Jual Changi dengan bawa makanan lesehan kayak gitu ya, yang ditakutkan itu mengotori dan juga of course mengganggu kenyamanan turis-turis yang lain sih sebenarnya. Nah, kalian harus pahami that Singapore is a fine city atau kota denda. Jadi kalau misalnya melakukan kesalahan itu bakalan kalian ketangkap karena CCTV dan intelnya itu juga di mana-mana ya. Jadi harus berhati-hati dan dipahami. Terus aturan-aturan lain misalnya orang-orang Singapura itu tidak begitu ramah, dan juga ketika naik eskalator juga harus di sebelah kiri ya, karena sebelah kanan itu untuk orang menyalip kalau mau duluan atau mau ngebut ya. Jadi itu sih beberapa aturan, sebenarnya banyak aturan-aturan lain, tapi this is the introduction, kayak aturan-aturan penting saja yang saya jelaskan, yang saya share di sini. Jadi semoga bermanfaat ya teman-teman. Yang penting harus research atau melakukan penelitian, kayak baca-baca artikel, terus lihat-lihat video-video di YouTube, di Instagram, harus mengumpulkan info sebanyak-banyaknya agar membantu kelancaran untuk ngetrip ke sana dan tidak melanggar aturan-aturan yang ada di negara Singapura. So, have a safe travel ya everyone. See you in the next video. Semoga bermanfaat. Keretanya sudah datang. Let's go. Ini masih sepi, masih pagi. Kita ke T2 ya guys. Harganya $22 ya guys. Electronic devices are also not allowed until seatbelt signs are switched off. Thank you.